lumping, juga disebut jaran kepang atau jatilan, adalah tradisional Jawa, menampilkan sekelompok prajurit tengah menunggang kuda. Tarian ini menggunakan kuda yang terbuat dari bambu yang dianyam dan dipotong menyerupai bentuk kuda. Anyaman kuda ini dihias dengan cat dan kain beraneka warna. Tarian kuda lumping biasanya hanya menampilkan adegan prajurit berkuda. Akan tetapi, beberapa penampilan kuda lumping juga menyuguhkan atraksi kesurupan, kekebalan, dan kekuatan magic, seperti atraksi memakan beling dan kekebalan tubuh terhadap deretan pecut. Jaran kepang merupakan bagian dari pagelaran tari reog. Meskipun tarian ini berasal dari Jawa, Indonesia, tarian ini juga diwariskan oleh kaum Jawa yang menetap di Sumatera Utara dan di beberapa daerah di luar Indonesia seperti Malaysia. Kuda lumping adalah seni tari yang dimainkan dengan properti berupa kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau kepang. Tidak satu pun catatan sejarah mampu menjelaskan asal mula tarian ini. Hanya riwayat virtual yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Konon, tari kuda lumping merupakan bentuk apresiasi dan dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajah Belanda. Ada pula versi yang menyebutkan bahwa tari kuda lumping menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh Sunan Kalijaga melawan penjajah Belanda. Sementara versi lain pun menyebutkan bahwa tarian ini mengisahkan tentang latihan perang pasukan Mataram yang dipimpin Sultan Hamengkubuwono I, Raja Mataram, untuk menghadapi pasukan Belanda. Terlepas dari asal-usul dan nilai historisnya, tari kuda lumping merefleksikan semangat heroisme dan aspek kemiliteran sebuah pasukan berkuda atau kavaleri. Hal ini terlihat dari gerakan-gerakan ritmis, dinamis, dan agresif melalui kibasan anyaman bambu , menirukan gerakan layaknya seekor kuda di tengah peperangan.
Seringkali dalam pertunjukan tari kuda lumping juga menampilkan atraksi yang mempertontonkan kekuatan supranatural berbau magis, seperti atraksi mengunyah kaca, menyayat lengan dengan golok, membakar diri, berjalan di atas pecahan kaca, dan lain-lain. Mungkin atraksi ini merefleksikan kekuatan supranatural yang pada zaman dahulu berkembang di lingkungan kerajaan Jawa dan merupakan aspek non-militer yang dipergunakan untuk melawan pasukan Belanda. Di Jawa Timur, seni ini akrab dengan masyarakat di beberapa daerah seperti Malang, Nganjuk, Tulung Agung, dan daerah-daerah lainnya. Tari ini biasanya ditampilkan pada event-event tertentu, seperti menyambut tamu kehormatan dan sebagai ucapan syukur atas hajat yang dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Dalam pementasannya tidak perlu suatu koreografi khusus serta perlengkapan peralatan gamelan seperti halnya karawitan. Gamelan untuk mengiringi tari kuda lumping cukup sederhana, hanya terdiri dari kendang, kenong, gong, dan selompret, yaitu seruling dengan bunyi melengking. Saja-saja yang dibawakan dalam mengiringi tarian biasanya berisikan himbauan agar manusia senantiasa melakukan perbuatan baik dan selalu ingat pada Sang Pencipta. Selain mengandung unsur hiburan dan religi, kesenian tradisional kuda lumping ini serangkali juga mengandung unsur ritual. Karena sebelum pagelaran dimulai, biasanya seorang pawang hujan akan melakukan ritual untuk mempertahankan cuaca agar tetap cerah, mengingat pertunjukannya biasanya dilakukan di lapangan terbuka. Dalam setiap pagelarannya, tari kuda lumping ini menghadirkan 4 fragmen tarian, yaitu 2 kali tari buto lawas, tari senterewe, dan tari begon putri. Pada fragmen buto lawas biasanya ditarikan oleh para pria saja dan terdiri dari 4-6 orang penari. Beberapa penari muda menunggangi kuda anyaman bambu dan menari mengikuti alunan musik. Pada bagian inilah para penari buto lawas dapat mengalami kesurupan atau kerasukan roh halus. Para penonton pun tidak luput dari fenomena kerasukan ini. Banyak warga sekitar yang menyaksikan pagelaran menjadi kesurupan dan ikut menari bersama para penari. Dalam keadaan tidak sadar, mereka terus menari dengan gerakan energik dan terlihat kompak dengan para penari lainnya.
Untuk memulihkan kesadaran, para penari dan penonton yang kerasukan, dalam setiap pagelaran selalu hadir para datuk, yaitu orang yang memiliki kemampuan supranatural yang kehadirannya dapat dikenali melalui baju serba hitam yang dikenangkannya. Para datuk ini akan memberikan penawar hingga kesadaran para penari maupun penonton kembali pulih. Pada fragmen selanjutnya, penari pria dan wanita bergabung membawakan tari Senterewe. Pada fragmen terakhir, dengan gerakan-gerakan yang lebih santai, 6 orang wanita membawa tari Begon Putri yang merupakan tarian penutup dari seluruh rangkaian atraksi tari kuda lumping. Keunikan tari ini yang paling menonjol adalah adanya kesurupan yang dipertontonkan dengan bebas dengan pengendalian seorang pawang. Hal mistis dalam tarian ini menjadi keunikan tersendiri. Perpaduan antara alam gaib dengan alam nyata tentu mengundang decak kagum para penonton karena berbagai atraksi yang dilakukan berada di luar kemampuan manusia dengan sadar. Fase yang mengandung kekuatan supranatural akan tampak ketika penari menunjukkan aksi memakan beling, memakan bara api, jalan di atas pecahan kaca sampai melompat ke bara api. Yang lebih unik lagi adalah mereka menari dalam kondisi kesurupan. Meskipun ada hal mistis dan magis,
dalam tarian kuda lumping, tetapi makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan sifat manusia selama hidup di dunia. Ada orang yang sifatnya baik dan ada juga yang sifatnya jahat. Ini nampak ketika pertunjukan baru saja dimulai, yaitu ketika penari bersikap lembut, anggun dan baik-baik saja, sesaat berubah ketika ada roh gaib yang masuk. Sikap dan sifatnya langsung berubah dengan drastis, menjadi liar, sulit dikontrol dan beringas. Ciri khas dari kesenian yang satu ini adalah perpaduan antara alam gaib dengan alam nyata. Penari membuktikan pada semua orang bahwa alam gaib bukan sekedar cerita, tetapi memang benar-benar ada. Buktinya yaitu penari bisa mengalami kesurupan tanpa kesadaran. Keberanian mereka melakukan berbagai atraksi di luar kemampuan manusia biasa tidak bisa dilakukan tanpa bantuan makhluk halus dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sekilas sejarah serta makna tarian kuda lumping di atas dapat menambah wawasan anak tentang tradisional di Indonesia. Terima kasih.
Bye.